Tadi kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ni ada bercakap lah pasal penutupan Selat Hormuz ni. Ni pasal krisis di Timur Tengah, Iran bergaduh dengan US, bergaduh dengan Yahud lah. Jadi PMS kata penutupan Selat Hormuz ni boleh menjejaskan minyak dunia. Maksudnya minyak dunia ni akan melambung tinggi lah bila berlakunya perang ni. Walaupun jauh nun di sana, tapi dampaknya akan terkena juga dekat Malaysia ni. Dunia saat ini seolah berada di tepi jurang kekacauan ekonomi yang semakin terasa mencekam. Harga minyak dunia secara resmi telah melesat menembus angka kritis $116 per barel. Lonjakan yang mendekati 40% ini bukan sekadar angka dalam laporan ekonomi global, melainkan sebuah alarm keras yang mengguncang stabilitas banyak negara yang selama ini merasa terlalu percaya diri dengan kekuatan ekonominya. Di tengah ketidakpastian yang semakin memanas akibat konflik di kawasan Selat Hormuz, dua negara tetangga Indonesia, Malaysia dan Singapura, kini mulai merasakan gelombang kegelisahan yang sebelumnya mungkin tidak pernah mereka bayangkan. Situasi di Malaysia saat ini digambarkan semakin menekan. Lonjakan biaya hidup terasa begitu mencekik, terutama bagi rakyat kecil yang harus menghadapi harga kebutuhan sehari-hari yang terus meroket. Tekanan itu akhirnya meledak menjadi gelombang demonstrasi besar-besaran ketika puluhan ribu warga turun ke jalan. Aksi tersebut menjadi simbol kemarahan publik yang menuntut pemerintah menurunkan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok yang kini dianggap sudah melampaui batas kewajaran. Bahkan, seruan agar Perdana Menteri mundur dari jabatannya mulai menggema di tengah kerumunan massa, menjadi tanda bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah jatuh ke titik yang sangat rendah setelah dinilai gagal menjaga kedaulatan energi nasional. Sebanyak 20% minyak dunia dan juga 25% gas dunia ni dia keluar daripada laluan Selat Hormuz ni. Daripada Dubai ke, Qatar ke, Kuwait ke, Bahrain ke, Arab Saudi ke, Emirat ke, and diorang ni negara pengeluar minyak dan gas terbesar di dunia ni. Jadi diorang keluarkan minyak dan gas tu ikut laluan tu. Masalahnya sekarang ni Iran tengah sekat laluan tu, jadi tak boleh nak keluar. Jadi mendatangkan panik lah seluruh dunia ni. Negara-negara lain semua panik lah, dan auto minyak dan gas ni ataupun rantaian makanan nanti akan terjejas dan akan naik harga. Sebenarnya Selat Hormuz ni dia bukan tutup sepenuhnya. Dia tak tutup sepenuhnya. Tapi mana ada kapal nak lalu kawasan tu? Gila ke apa? Syarikat insurans pun tak berani tanggung risiko nak lalu kawasan tu. Kawasan perang. Dan Iran dah bedil lah berapa kapal dah sebelum ni. Tapi dia tak mengaku tu, tak tahan tau. Perdana Menteri kita ni dah bagi hint lah. Budi Madani yang kita dapat minyak subsidi RM1.99 tu hanya boleh bertahan 2 bulan lagi. Jadi di sinilah kita mengharapkan kebijaksanaan PMX lah. Kalau masih lagi maintain dengan harga macam tu, memang kerajaan yang akan tanggung kos berlipat kali ganda. Malaysia memiliki utang luar negeri yang sebagian besar berasal dari negara-negara seperti Jepang, China, Amerika Serikat, Jerman, dan Singapura. Berikut adalah ikhtisar singkat mengenai hubungan utang dengan beberapa negara tersebut. Pertama, Jepang. Malaysia memiliki utang signifikan kepada Jepang, terutama melalui program pinjaman pembangunan dan obligasi pemerintah. Total utang kepada Jepang diperkirakan mencapai 11,8 miliar dolar Amerika Serikat hingga 2024, menjadikan Jepang salah satu kreditur terbesar Malaysia. Kedua, Cina. Pinjaman dari Cina banyak digunakan untuk proyek infrastruktur besar seperti rel kereta api dan pelabuhan. Total utang kepada Cina adalah sekitar 6,9 miliar dolar Amerika Serikat, sebagian besar terkait dengan inisiatif sabuk dan jalan. Ketiga, Amerika Serikat. Sebagian besar utang Malaysia kepada Amerika Serikat berupa obligasi internasional yang diterbitkan untuk pasar global. Jumlah total utang kepada Amerika Serikat diperkirakan mencapai 7 miliar dolar Amerika Serikat, tersebar dalam berbagai instrumen utang jangka panjang. Keempat, Jerman. Pinjaman dari Jerman sebagian besar difokuskan pada proyek energi hijau dan infrastruktur. Total utang Malaysia kepada Jerman adalah sekitar 2,5 miliar dolar Amerika Serikat, mendukung proyek berkelanjutan di Malaysia. Dan kelima, Singapura. Sebagai tetangga dekat, Singapura sering berperan dalam pembelian obligasi Malaysia serta pinjaman bilateral. Total utang kepada Singapura mencapai sekitar 3,2 miliar dolar Amerika Serikat, mencerminkan hubungan ekonomi erat kedua negara.
Secara keseluruhan, utang luar negeri Malaysia berjumlah 1.227,5 miliar ringgit Malaysia hingga pertengahan 2024, dengan 97,6% dalam denominasi ringgit untuk meminimalkan risiko falas. Data ini mencerminkan hubungan strategis Malaysia dengan negara-negara pemberi pinjaman utama untuk mendukung pembangunan nasional. Di sisi lain, Singapura yang selama ini dikenal sebagai kota masa depan dengan deretan gedung pencakar langit yang megah, kini dihadapkan pada kenyataan yang tidak mudah. Di balik kilau Marina Bay dan gemerlap pusat keuangan globalnya, tersimpan kerentanan yang jarang disadari banyak orang. Seluruh kemegahan itu dapat berubah menjadi gelap dalam sekejap apabila aliran gas dari perut bumi Indonesia berhenti mengalir. Ketergantungan Singapura terhadap sumber daya alam Indonesia selama ini telah menjadi titik lemah yang sewaktu-waktu mampu mengguncang reputasi mereka sebagai salah satu pusat stabilitas ekonomi di Asia Tenggara. Selama puluhan tahun, gas dari Sumatera dan Natuna terus mengalir tanpa henti. Energi itu menerangi rumah-rumah, menghidupkan industri, dan menjaga roda ekonomi negara tetangga tetap berputar. Namun di sisi lain, rakyat Indonesia seringkali harus berada dalam posisi yang mengalah. Paradoks ini terasa begitu menyakitkan. Ketika pipa-pipa bawah laut memastikan listrik di Singapura menyala tanpa gangguan, masih ada banyak wilayah di Indonesia yang harus menghadapi pemadaman listrik secara bergilir. Ketimpangan ini seolah menjadi cerminan bahwa energi yang dimiliki bangsa ini selama bertahun-tahun lebih banyak menopang kemakmuran negara lain dibandingkan kesejahteraan rakyat yang menjadi pemilik sah sumber daya tersebut. Gitu doang. Sekarang kena tarif. Siap-siap lu tambah miskin. Percaya nggak lu? Dan teman-teman udah pasti udah merasakan ya. Perekonomian di Singapura bukannya tambah maju tapi tambah nyungsep. Jujur deh, lu merasakan itu nggak? Dan makanya teman-teman gak usah heran. Dari kemarin gue juga udah bahas bahwa pengusaha UMKM di sana, mulai dari pengusaha laundry, pengusaha UMKM, pengusaha restoran, dan lain sebagainya lah. Ya bukannya tambah menjamur, tapi justru malah semakin sedikit. Karena apa? Udah biaya tinggi di situ. Sewanya mahal, gaji karyawan mahal, nggak kompetitif, energi mahal, listrik, air harus impor juga mahal. Dan dari sini teman-teman, artinya Indonesia harus senang-senang dong, harus berbangga diri. Enggak. Lu harus hati-hati. Dalam konteks hubungan geopolitik, ini juga adalah indikasi bahwa Indonesia harus siap-siap menerima serangan dari negara asing. Karena ketika ada negara yang terancam, dia harus cari pengalian isu. Dia harus cari kambing hitam. Dia perlu buat kerusuhan. Kalau nggak bisa bikin kerusuhan di negara sendiri, bikin kerusuhan di negara lain. So teman-teman bakal menyaksikan bahwa Indonesia bakal segera menerima serangan-serangan dari negara tetangganya sendiri. Ini adalah indikasinya. Nggak ada negara yang rela negaranya itu dirugikan ratusan triliun. Tetangganya Indonesia malah cuan guys. Cuannya menurut perhitungan BNI sudah sampai 800 triliun. Coba perhatikan fenomena aneh ini. Setiap hari, ingat, setiap hari, ada 10.000 orang yang menyeberang dari Singapura ke Batam. Jadwal ferinya gila-gilaan. Tiap 30 sampai 60 menit sekali berangkat. Ini udah bukan kayak jadwal kapal laut. Ini lebih sering daripada MRT di beberapa negara. Saking membludaknya, November 2025 kemarin, operator feri sampai buka rute baru ke Bangkok. Padahal rute ini udah mati bertahun-tahun. Kenapa tiba-tiba hidup lagi? Karena demand-nya meledak. Tapi tunggu dulu, mereka ke Batam bukan buat leha-leha di resort mahal. Mereka datang buat belanja bulanan. Mereka datang buat makan. Bayangin, ayam geprek di Singapura itu setara Rp200.000. Di Batam, cuma Rp30.000. Seafood di sana 800.000, di sini cuma 200. Kini arah angin mulai berubah. Dari Jakarta, sebuah langkah baru mulai terlihat melalui kebijakan berani Presiden Prabowo yang meninjau kembali arah pemanfaatan energi nasional. Rencana untuk menghentikan ekspor gas mentah serta memprioritaskan kebutuhan dalam negeri menjadi strategi penting yang langsung menarik perhatian kawasan. Ruang-ruang rapat di Singapura dan Kuala Lumpur disebut-sebut mendadak sunyi ketika wacana ini muncul. Indonesia tidak lagi ingin hanya menjadi penjual bahan mentah murah yang kemudian harus membeli kembali produk bernilai tinggi dengan harga mahal. Sebaliknya, Indonesia mulai bergerak untuk menguasai rantai nilai energi secara utuh demi mendorong kebangkitan industri dalam negeri. Langkah ini menjadi pengingat penting bahwa kepentingan nasional harus selalu ditempatkan di atas kepentingan korporasi global maupun kenyamanan negara lain.
Situasi yang kini dirasakan Singapura dan Malaysia memperlihatkan satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada kesuksesan yang benar-benar abadi apabila dibangun di atas ketergantungan terhadap pihak lain. Indonesia harus terus melangkah maju dengan keyakinan kuat bahwa energi adalah nyawa bangsa. Dan nyawa itu tidak boleh lagi dijual murah kepada mereka yang seringkali melupakan peran besar Indonesia selama ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan selalu menghadirkan informasi terbaru seputar geopolitik setiap harinya.